Shorty said she coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a. Oke, yoi, what's up guys, balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy. Jadi hari ini kita bakal review sekaligus memberikan alasan kenapa gue lebih milih Beat Carbo cuy. Padahal ini kan udah tahun 2024, sedangkan motor ini keluaran 2011 gitu cuy. Udah berapa belas tahun yang lalu, buset. Nah, 13 tahun yang lalu ini motor keluar. Si worth it gak sih motor kayak gini dibeli? Itu motor pertama kali di Indonesia ada Matic dari Honda gitu. Ini tuh pesaingnya Yamaha Mio Sporty dulu cuy. Buat kalian yang masih bocil-bocil gitu kan, anak SD, SMP ataupun SMA yang punya budget minimal nih buat beli motor, nah ini cocok banget cuy. Nah gue pun yang udah sering pakai supermoto kayak gitu, Vario, tetep gue suka sama motor kayak gini dan masih kecantol sama motor kayak gini gitu. Jadi salah satu pilihan buat dibeli juga cuy. Selain buat harian juga, nanti bakal gue projekin ya dikit-dikit. Ini pun udah ada yang diproject dari beberapa part nih, udah hampir full body halus dan kasarnya udah diganti sama yang baru cuy, sama kinclong cuy. Oke cuy, langsung aja kita ke alasan kenapa gue lebih milih Beat Carbo kayak gini cuy. Yang pertama itu harganya cuy lah sih. Menurut gue ini cukup murah banget. Di marketplace ya, Facebook kayak OLX banyak banget. Harganya itu murah banget. Jadi under 7 jutaan gitu. Itu yang masih lumayan mulus banget ya, masih aman lah ya. Kalau body ya emang agak lecet-lecet tapi masih cukup mulus, bisa direstorasi ataupun diganti apa gimana gitu cuy. Sekarang motor ini kan udah diganti. Nah, sebelumnya itu motor ini banyak banget yang patah di area sini, nggak tahu kenapa nih Beat Carbo kebanyakan kak. Gue lihat-lihat motor Beat Carbo di bagian sini patah nih, nggak tahu nih. Oh, udah ada minus-minusnya banyak banget kayak gitu ya, sekitar di 6 jutaan, 6 juta setengah kayak gitu cuy. Ada juga yang jual sekitar di berapa ya? 3 jutaan dulu itu, ada yang 3 juta, 4 juta kayak gitu. Di ya kayak surat-suratnya nggak ada, ataupun BPKB doang, STNK doang, motor-motor kayak gitu kayaknya. Nah itu kan lebih ribet lagi ya menurut gue ngurusnya. Jadi lebih baik surat-surat lengkap. Jatuhnya kalau kita ngurus surat-surat juga jatuhnya di 7 juta 8 juta juga gitu. Cuma ya untuk harga mungkin relatif ya cuy, sesuai kondisi motor ya. Buat kondisi, menurut gue kondisi fisik luaran gitu ya, kayak body kasar, ya ban kayak pelek udah kusam lecet-lecet kayak gitu, menurut gue nomor berapa gitu cuy ya mah. Ya ini motor tua cuy, 2008 sampai 2012 gitu cuy. Lu berharap yang 90% nggak mungkin ya kan. 7 jutaan yang lo nggak bakal dapet menurut gue gitu cuy. Jadi daripada lu mikirin kondisi luaran motor, mending yang lu cek waktu beli itu ya kayak mesinnya masih aman apa enggak, surat-suratnya lengkap apa enggak, sesuai apa enggak. Mending mikirin yang kayak gitu cuy. Body kayak bahan itu memang perawatan motor ini cukup murah menurut gue, karena gue pun mengganti full body kayak gini cuma 400 ribuan kemarin ya. Itu sudah full body kasar, body halus walaupun KW, tapi tetap ya kayak gini cuy, cukup lumayan worth it harganya sama keadaan barangnya gitu, bagus lah ya. Oke, untuk yang kedua cuy, itu irit banget menurut gue yang suka pakai motor supermoto KLX gitu ya cuy. Ampere bensinnya itu agak sedikit error, kayak rusak gitu. Cuma untuk bensinnya kan ketahuan gitu ya cuy, pas isi kok masih 15.000 doang gitu isinya ya kan, berarti nggak habis banget walaupun gue pakai buat PP Banjar Pangandaran gitu cuy. Itu sih menurut gue ya, tapi nggak tahu, nanti kita coba buktikan ya. Nanti kita benerin dulu ininya, pelampungnya kayaknya yang udah rusak gitu cuy. Tapi ini irit banget gitu cuy. Temen gue aja yang dulu pas SMK gitu kan, gue tuh pas ke Ciamis PKL itu sama temen gue, motornya Beat Carbo juga, Beat Carbo warna merah dulu tuh ya. Kayak motornya itu ya irit aja gitu cuy. Ke Ciamis itu cuma ngisi 1 kali gitu kan, dari Pamarican itu ya lebih jauh dari Banjar gitu cuy. Terus buat kalian yang buat sekolah juga yang mau hemat budget, nggak ngeluarin banyak duitnya bisa pakai buat jajan, bayar sekolah atau yang lain, atau buat kerja ya, buat pulang pergi kerja yang PP gitu kan ke rumahnya. Nah itu kalian bisa banget ya cuy. Jadi gue yang kayak gue gitu kan,
yang mau hemat budget buat ngeluarin buat bensin, ya motor ini worth it sih cuy. Yang ketiga itu lincah. Motor kayak ini tuh lincah banget cuy. Ya lu lihat aja bodinya ya kan. Bodinya kayak gini cuy. Cuma berapa, gila sejengkal doang. Bodinya sejengkal doang. Pokoknya mau jalan kecil pun lu ketemu sama truk ini masih masuk gitu cuy. Ya gue enteng juga gitu kan bawanya. Gue kayak parkirin motor ini aja tinggal seret di sini, dorong sini, tinggal pakai satu tangan juga dorongnya udah maju nih, motor udah nyelonong aja gitu kan, saking ringannya. Sama ya ramping kayak gini cuy, kayak gini satset lah ya cuy. Kalaupun bekerja di tempat yang emang kota gede yang macet-macetan, itu buat lipat-lipatan satset gitu aman cuy. Terus untuk selanjutnya yaitu modifannya cuy. Ini murah banget sih menurut gue ya. Dan banget cuy ya, seperti gue bilang tadi, ini tuh body, full body, semuanya sama kasar, sama halus. Ini nggak nyampe 500.000 cuy. Ini udah full bagus banget cuy. Ya terus untuk modifan kayak pelek kayak gitu, ini banyak yang masuk, yang hanya penyesuaian dikit-dikit aja, kayak Scoopy, pelek Scoopy ada yang pakai pelek Scoopy, terus Beat ESP gitu kan, kayak Vario juga bisa dimasukin velgnya gitu cuy. Jadi untuk shock juga masih bisa pakai yang lain kayak gitu. Jadi kanibalannya itu banyak cuy. Nah ini kalaupun handle-nya pakai apapun nih bisa cuy masuk. Nah ini Jalu ini punya apa cuy? Ini punya PCX cuy, untuk pemasangan udah ada. Ini bisa pakai PCX ya kan, masuk cuy. Cuma penyesuaian dikit aja, bolongin dikit pas buat baut ininya doang, baut. Nah ini baut, nah baut masukinnya doang, yang sebelah satu nggak bolong, nah tinggal bikin itu doang kayak gitu cuy. Terus untuk shock juga masuk, banyak yang masuk ya kayak gitu cuy. Spion juga masuk, mau pakai PCX juga masih masuk gitu cuy. Kalau Honda ya kayak gitu cuy enaknya. Jadi kalau kita modif itu kita masih banyak pilihan, banyak di toko-toko juga. Kalau yang ini nggak ada masih bisa yang ini. Terus disc brake juga masih pakai Vario juga masih bisa gitu. Beat FI, ESP gitu masih bisa cuy. Ya, jadi kayak gitu untuk modifannya. Terus untuk part-part orinya juga ya, kita nggak, motor ini nggak terlalu ketinggalan zaman, masih banyak banget part orinya. Contoh kita nyari bodi kasar ya. Kalau bodi kasar gue juga kemarin nyarinya yang ori cuy, karena untuk bodi kasar, untuk yang KW-nya itu kayak kurang mirip aja lekukannya. Jadi ya gue nyarinya yang ori kalau bodi kasar. Kalau bodi halus ya yang KW ini. Kalau bodi kasar ada, kalau ini masih KW juga aman cuy. Cuma kalau bagian di, nah ini ori, terus yang ini ori, ini KW, terus spakbor belakang juga KW gitu cuy. Banyak lah part-part orinya juga di toko maupun di dealer Honda kayak gitu cuy. Untuk yang selanjutnya kenapa milih Beat Karbo, yaitu mesinnya cuy, yang bandel dan juga gahar banget cuy. Ya ini karena ini masih menggunakan karbu. Nah seperti yang kalian tahu ya, untuk motor-motor karbu itu suaranya gahar banget, sama tarikannya itu jahat banget cuy. Jadi untuk dioprek juga ini banyak motor suka ya anak-anak, jadi bengkel juga kayak ngerekomendasiin motor kayak gini buat kayak balapan kayak gitu cuy. Suka modif mesin gitu, yang bikin spek tersakiti aja, yang bikin spek tersakiti gitu ya kan. Kalian itu bisa banget loh guys ya. Jadi motor ini tuh kan tadinya emang sehernya kecil, kalau nggak salah itu di 50. Kalau kalian mesinnya dibikin ke 58 130 cc itu udah kayak gahar banget, bar gitu. Udah kayak gitu banget ya, suara di mana motor di mana kayak gitu. Itu yang gue demen dari karakteristik motor-motor karbu itu, kayak gitu, kayak gahar aja gitu cuy. Oke guys, mungkin itu beberapa alasan kenapa gue lebih milih Beat Karbu daripada motor yang lain ya. Dari sekian banyak motor ya kan, mungkin dari yang paling utama sih dari harganya ya, karena budget juga minimal. Gue pengen lebih irit lagi ya biaya pengeluaran, ya udah gue pilihnya di Beat Karbu ini buat kerja sih sebenarnya. Cuma karena emang looknya udah ganteng gitu ya kan motor kayak gini, jadi nggak tahu nih bakal nanti restorasi apaan. Ini udah restorasi standaran, nggak tahu kita nanti bakal cat pelak atau cat CPT atau apalagi lah gitu ya kan, bilet, aduh gak tahu nih. Pembahasan sekarang segitu dulu, kenapa gue lebih milih Beat Karbu. Tadi banyak banget alasannya ya, worth it buat gue dibeli motor kayak gini cuy. Oke, mungkin segitu dulu untuk videonya, see you, bye bye.